Lebih kenceng lagi dong, ternyata belum sarapan ya. Selamat pagi semua. Pagi. Perkenalkan, di sini nama saya Ari Kristianto. Di sini mewakili dari Product Planning. Saya akan coba membantu teman-teman untuk memahami apa saja yang terbaru dari motor ini. Oke, sudah dilihat motornya. Kita mempersembahkan all new R15. Oke, di Yamaha sendiri kita memiliki sebuah klan yang paling tinggi, yaitu R-Board, di mana kita membawa experience, pengalaman, dan teknologi dari sirkuit menjadi sebuah produk, menjadi sebuah model yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Seperti sudah teman-teman atau rekan-rekan tahu bahwa di dunia pun New R1 dan R6 sudah launch dengan modelnya yang sangat impresif, sangat jumping, menuju kayak dimensi baru. Dan kali ini kita mempersembahkan kembali tentunya di Indonesia R series, yaitu R15 yang terbaru. Oke, bisa minta bantu next. Ya, kita persembahkan New R15 yang baru itu lebih pure dan seksi, di mana arti kata pure lebih dapat dinikmati oleh masyarakat dengan handling yang mudah dikendarai, dan sepeda motor ini juga siap untuk dibawa ke track. Dan tentunya R15 ini sudah kita rancang sedemikian mungkin biar terlihat lebih seksi dari beberapa lakukan. Kita juga maaf back dulu. Oke. Di sini saya akan menjelaskan bahwa dari Product Planning sendiri membuat body design sepeda motor ini bukan hanya seksi, tapi kita memikirkan tentang aerodinamis. Karena motor ini juga kita bisa katakan bahwa siap untuk dibawa ke dalam lintasan sirkuit. Next. Dari beberapa komponen dasar dari New R15 ini adalah R series design, nanti akan saya jelaskan. Grip handling, bagaimana motor ini dengan mudahnya untuk dibawa, serta best performance dibanding kompetitornya. Next. Seperti bisa kita lihat beberapa fitur map di sini, itu kita sudah membekali sepeda motor ini dengan digital speedometer, R series signature face. Di sini sangat mirip dengan kakak-kakaknya dari R1 dan R6 yang terbaru. Serta kita sudah melengkapi upside down. Ini kita pertama kali gunakan dibanding dengan kompetitor. Serta front wider tire. Dan yang belakang di sini kita sudah ada racing short tail, serta ada untuk memanfaatkan airstream sehingga aerodinamisnya lebih bagus. Dan lampu belakang pun kalau dilihat sudah menggunakan LED. Dan tentunya masih membawa DNA dari yang sebelumnya, kita tetap masih mengaplikasikan swing arm menggunakan aluminium. Serta ban belakang yang sekarang sudah menjadi lebih lebar lagi, terlebar di kelas 150 cc. Next. Keren. Dan unit atau model New R15 ini kita sudah bekali dengan engine 155, tolong dicatat, engine 155 dengan teknologi terbaru, yaitu VVA, Variable Valve Actuation. Kita sudah upgrade engine-nya, serta kita sudah mengaplikasi assist dan slipper clutch. Jadi untuk customer benefitnya akan bisa lebih terasa. Pertama, untuk di kelasnya. Next. Oke, kita persembahkan all new R15. Next. Dengan R desainnya itu sendiri, kita ada beberapa elemen. Pertama adalah aggressive face serta sharp and speedy, bisa dilihat dari tekukan body desainnya, serta LED lightening, baik yang lampu depan ataupun lampu belakang kita sudah lengkapi dengan LED teknologi, serta luxury dan racing cockpit. Jadi kenapa kita persembahkan ini, nanti rekan-rekan media bisa tahu sendiri bahwa mengendarai R15 ini merupakan jumping image, atau kita akan merasakan hal yang berbeda. Bukan hanya dari orang melihat kita, tapi kita merasakan sepeda motornya sendiri sudah terlihat racing. Dengan aggressive face yang tadi saya bilang bahwa kita sudah punya Yamaha signature face, yaitu mengikuti kakak-kakaknya dari R1 dan New R6. Dan sharp and speedy design di sini untuk memanfaatkan slipstream, memanfaatkan aerodinamis sehingga motor ini bisa memecah slipstream dengan sempurna. Lampu depan dan lampu belakang sudah dilengkapi dengan LED, sudah mengikuti teknologi terbaru, tidak lagi menggunakan balap biasa, baik depan dan belakang. Next.
dan racing luxury cockpit. Jadi kita persembahkan sudah full LCD untuk speedometernya sendiri. Nanti beragam informasi bisa kita dapatkan hanya dari LCD tersebut. Jadi sudah lengkap baik dari odometer, trip meter, dan serta yang paling baru dan saya bisa jadi lebih baik daripada kompetitor adalah kita sudah lengkapi dengan shifting light timing. Jadi ketika berganti proseling dari transmisi itu sudah ada shiftingnya. Jadi di sini bisa back lagi, maaf. Ya, di sini bisa dilihat oleh rekan-rekan. Jadi di atas dari speedometernya itu kita sudah sediakan shifting light indikator. Jadi sudah seperti R25. Oke, next. Dan motor ini pun kita membawa DNA R Performance, yaitu motor ini bisa melaju lebih cepat. Kenapa bisa melaju lebih cepat? Saya klaim seperti itu karena motor ini juga spesifikasinya sudah berubah, sudah menggunakan 155 engine capacity serta dilengkapi dengan VVA, teknologi yang paling baru dari Yamaha. Kita sudah aplikasikan pada motor ini. Serta kita lengkapi sistem transmisinya menggunakan assist dan slipper clutch. Dan untuk intake manifoldnya sendiri, throttle bodinya sudah cukup besar, yaitu di angka 30 mm, serta dilengkapi dengan 10 hole injektor. Anjir. Sudah dilengkapi dengan 10 hole injektor. Dan untuk menampung atau mentransmisikan tenaga tersebut ke roda belakang, pastinya kita melalui transmisi dan kita sudah lengkapi dengan VVA. Jadi tenaga bawah sampai tenaga atas semua merata. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Oke. Powernya sendiri untuk New R15 itu di angka 14,2 di RPM 10.000. Oke, kita minta aplaus dong. Untuk powernya sendiri di angka 14,2 itu terbesar di kelas 150 cc untuk motor full firing. Dan secara torsinya ada di angka 14,7 di RPM 8.500. Oke, sekarang kita lihat di sini ada grafik yang berwarna biru itu menunjukkan bahwa sepeda motor ini lebih unggul dibanding model A dan model B, baik dari power dan torsinya. Boleh minta aplaus? Mantap. Dan VVI-nya sendiri, seperti sudah saya bilang bahwa motor ini sudah menggunakan teknologi Yamaha yang paling baru, yang sebelumnya hanya digunakan di NMAX. Kita akan mengaplikasikannya pada VVA di R15. Apa sih fungsi dari VVA tersebut? Akan membuat distribusi dari power dan torsi itu merata dari putaran bawah hingga putaran atas. VVA sendiri akan bekerja di RPM 7400. Jadi jangan khawatir, dari mulai start sampai ke RPM tinggi motor ini sudah powerful. 19. Dan seperti biasa, sebagai teknologi Yamaha, pastinya kita mengadopsi teknologi dari MotoGP. Kita sudah menggunakan 4-jet piston. Kita juga sudah menggunakan diesel silinder dan offset silinder. Dan untuk sistem clutch-nya sendiri kita sudah mengadopsi assist dan slipper clutch, di mana nanti si customer atau si pengguna motor dari New R15 ini akan merasakan quick acceleration. Jadi ketika shifting dari gigi rendah ke gigi tinggi itu akan lebih mempercepat waktunya dan merasakan smooth shifting gear. Jadi ketika disakselerasi itu juga lebih smooth. Itu kita sudah mengadopsi assist dan slipper clutch untuk all new R15. Itu sebabnya kita bisa mengatakan sepeda motor ini real super sport feeling. Dari body desainnya sendiri sudah mengadopsi dari R design, dari engine-nya sendiri juga R Performance, di mana kita sudah mengaplikasi VVA dan assist slipper clutch. Kita akan merasakan real super sport feeling, yaitu di mana untuk kapasitas tangki sendiri sudah 11 liter dan ukuran roda belakang sebesar 140/70, paling besar di kelas 150 cc. Kita juga sudah mengadopsi new design dari case wheel-nya. Ini case wheel-nya baru, desainnya berbeda dengan model yang sebelumnya. Dan kita bisa mengatakan bahwa motor ini seperti saya bilang bisa untuk harian maupun dibawa ke sirkuit. Karena apa? Karena motor ini kita sebut grid total balance, di mana kita sudah mengadopsi delta box frame
seperti Yamaha teknologi membuat motor lebih stabil, serta aluminium rear arm lebih rigid dan lebih stabil ketika diajak cornering. Dan yang paling baru di all new R15 kita sudah mengaplikasikan upside down dengan diameter luar sebesar 37, sehingga weight balance-nya motor ini 50-50. Ya, ini kita sebut dengan super sport feeling. Dari segi ground clearance-nya sendiri atau exit-nya itu cukup ramah dengan pengguna motor di Indonesia. Dan ban belakang sudah menggunakan 140/70, ban depan 100/80. Ini untuk menambah total grip balance tadi. Dan beberapa fitur dari motor tersebut. Ini saya jelaskan LCD dari speedometer. Di sini sudah ada shifting gear indikator. Di situ kita bisa mengetahui dan merasakan bahwa ini seperti real motorsport ya. Jadi nggak ada di kelas 150 cc yang menggunakan shifting leg indikator. Serta juga sudah dilengkapi digital tachometer, VVA indikator juga sudah ada, serta programmable speedometer. Jadi namanya bisa diganti-ganti. Gitu, bisa lebih personalize. Jadi biasanya motor ini dikasih nama ya buat pribadinya. Itu pun sudah bisa diaplikasikan di motor yang sekarang. Akhirnya dengan kita mendesain sebuah produk baru all new R15 ini, kita sudah menjawab tantangan dari berbagai kalangan masyarakat bahwa motor ini sebetulnya juga bisa digunakan harian maupun digunakan ke dalam sirkuit. Dan untuk pilihan warna, kita provide 3 pilihan warna. Yang pertama itu racing blue, seperti yang bisa dilihat rekan-rekan media di sini, berwarna biru, serta matte black, menggunakan warna hitam Dove kalau kita sebutnya, serta matte red atau warna merah Dove. Jadi kita punya 3 pilihan warna. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas atensinya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa masuk ke sesi yang selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang.